Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana dua zat bisa berubah menjadi sesuatu yang baru? Bagaimana proses ini bisa terjadi di dunia yang tampaknya acak ini? Jawabannya ada di dunia reaksi kimia yang menakjubkan, di mana keajaiban sains terungkap setiap hari. Di inti perubahan ini terdapat teori tumbukan yang menjelaskan bagaimana partikel-partikel berinteraksi. Teori ini menyatakan bahwa agar reaksi kimia terjadi, partikel-partikel harus bertabrakan dengan cara tertentu. Kedengarannya sederhana, tapi ada lebih dari itu. Tidak semua tabrakan menghasilkan reaksi. Bayangkan sebuah ruangan penuh sesak dengan orang-orang, di mana setiap orang bergerak dan bertabrakan. Tidak setiap senggolan dan dorongan menyebabkan interaksi yang berarti. Banyak yang hanya lewat begitu saja. Begitu pula, tidak semua tabrakan antar partikel menghasilkan reaksi kimia. Mereka harus bertabrakan dengan energi yang cukup. Agar reaksi kimia terjadi, tabrakan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti energi aktivasi yang cukup dan orientasi yang tepat. Seperti menemukan pasangan dansa yang tepat di ruangan yang ramai. Hanya pasangan yang cocok yang bisa menari bersama. Teori tumbukan membantu kita memahami kriteria ini, dan bagaimana partikel harus bertabrakan untuk bereaksi. Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi, seperti suhu, konsentrasi, dan katalis. Dan pada akhirnya, rahasia Yesus hearing batch dunia kita. Syarat pertama agar reaksi kimia berhasil adalah partikel yang bertabrakan memiliki energi yang cukup. Energi minimum yang dibutuhkan ini disebut energi aktivasi. Anggap saja seperti percikan api yang dibutuhkan untuk menyalakan reaksi. Tanpa energi yang cukup, partikel hanya akan saling memantul, seperti bola biliar, tanpa mengalami perubahan kimia. Faktor-faktor seperti suhu memengaruhi energi partikel, yang secara langsung memengaruhi laju reaksi. Memiliki energi yang cukup hanyalah setengah dari cerita. Energi ini harus digunakan dengan cara yang benar untuk memicu reaksi yang diinginkan. Meskipun partikel bertabrakan dengan energi yang cukup, mereka harus berorientasi dengan benar agar reaksi terjadi. Tanpa orientasi yang tepat, energi yang ada tidak akan cukup untuk memulai reaksi. Bayangkan mencoba memasukkan kunci ke dalam gembok. Hanya orientasi yang tepat yang akan membuka kunci pintu. Sama halnya dengan partikel, orientasi yang benar adalah kunci untuk memulai reaksi. Demikian pula, partikel yang bereaksi harus sejajar dengan cara tertentu, agar sisi reaktifnya dapat berinteraksi dengan baik. Ini memastikan bahwa energi yang tersedia digunakan secara efektif. Faktor orientasi ini sangat penting dalam menentukan apakah tabrakan mengarah pada reaksi yang berhasil, yang memengaruhi keseluruhan laju transformasi kimia. Tanpa orientasi yang tepat, reaksi itu mungkin tidak efektif sekali. Teori tumbukan menyediakan kerangka kerja mendasar untuk memahami bagaimana reaksi kimia terjadi. Ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana partikel bertabrakan dan berinteraksi untuk memulai reaksi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti energi aktivasi dan orientasi, kita mendapatkan wawasan tentang tarian rumit partikel di tingkat molekuler. Setiap tabrakan membawa potensi untuk memulai perubahan kimia yang signifikan. Memahami teori tumbukan tidak hanya memperdalam pemahaman kita tentang reaksi kimia, tetapi juga memungkinkan kita untuk mengontrol dan memanipulasinya untuk berbagai aplikasi. Ini membuka pintu untuk inovasi di berbagai bidang, mulai dari merancang material baru, hingga mengembangkan obat-obatan yang menyelamatkan jiwa. Aplikasi teori ini sangat luas dan beragam. Prinsip-prinsip teori tumbukan berperan penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat mendorong batasan pengetahuan manusia lebih jauh lagi.